Salam, selamat sahabat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Biarlah sementara kita tetap di rumah, kita terus belajar akan pelajaran-pelajaran yang menarik tentang Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, mohon hikmat akal budi dari surga. Sementara Engkau akan mengilhami kami dengan pikiran-pikiran yang murni, yang suci. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengertian, pemahaman, sehingga kami boleh benar-benar bertumbuh di dalam iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, kita sudah tiba di pelajaran yang keempat. Pelajaran keempat di mana judul kita adalah Alkitab sumber resmi teologi kita. Jadi sebagai umat yang beragama, umat yang percaya kepada Tuhan kita, ya, pencipta kita, maka Alkitablah sumber resmi daripada teologi kita. Jadi gereja Masih Penari ke-7 benar-benar menggunakan Alkitab saja sebagai sumber resmi daripada dasar teologi kita. Nah, ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-20. Saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara atau juga slide yang akan ditampilkan. Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jelas dikatakan di sana, kita diarahkan untuk mencari pengajaran dan kesaksian, menyelidiki hal-hal yang sifatnya menyangkut aturan-aturan moralitas ini melalui pengajaran-pengajaran yang benar. Karena kalau tidak, maka tidak terbit fajar. Tidak ada pengetahuan, tidak ada kebenaran di sana. Dan kita bersyukur karena Alkitab kita menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik, kepada fajar yang sejati. Nah, oleh sebab itu, bagaimana tindak atau kelanjutan dari pelajaran kita melalui Alkitab sumber resmi teologi kita, bahwa kita menyadari tidak ada gereja Kristen yang tidak memakai Alkitab untuk mendukung keyakinannya. Semua gereja memakai Alkitab sebagai pendukung resmi atau standar resmi mereka sebagai pengajaran-pengajaran Alkitab. Namun demikian, ada beberapa yang melatar belakangi, mempengaruhi atau mengarahkan daripada Alkitab itu. Seperti di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui yang membawa kita kepada Alkitab itu. Pertama, mari kita coba pelajari tentang bagaimana hubungan Alkitab dengan tradisi. Ya, karena apa? Karena tradisi ini sudah ada di dalam sejarah nenek moyang kita. Bahkan pada waktu Alkitab ini belum ditulis, sudah ada tradisi di sana. Namun sekalian, ada beberapa tradisi yang berdampak dalam kehidupan kita. Ada yang berdampak positif, ada juga yang tidak perlu kita teruskan tradisi itu karena bertentangan dengan Alkitab. Nah, di zaman Perjanjian Lama atau di dalam zaman Perjanjian Baru di mana orang masih mempunyai tradisi-tradisi, bahkan di zaman kita juga tradisi-tradisi masih ada di sekitar kita, kita harus memilah dan memilih apakah tradisi itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, aspek positif dari tradisi adalah bahwa tradisi itu menghubungkan masa lalu dengan kehidupan kita, asal-usul kita. Tradisi itu membuat kita tahu kita itu bagaimana, siapa kita, bagaimana kita. Nah, itu tradisi. Kemudian juga aspek positifnya adalah tradisi membantu kita mengingat akan peristiwa dan hal-hal penting. Kenapa? Karena tradisi itu dipelihara turun-menurun. Oh, dulu nenek moyang kita seperti ini. Berdasarkan tradisi begini. Nah, itu
aspek-aspek positifnya ya. Jadi kita dibantu untuk mengingat akan masa-masa lalu. Kita juga dihubungkan dengan peristiwa masa lalu tentang siapa kita, bagaimana kita, asal-usul kita. Demikian juga kita dibantu untuk ditransmisikan atau dihubungkan dengan nilai-nilai yang penting bagi kita. Jadi tradisi juga membantu kita mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Bagaimana tradisi masyarakat Yahudi pada zaman Yesus selama hidup di dunia ini? Saudara bisa baca di dalam Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Tetapi ada 2 poin yang saya mau gambarkan di sana. Bagaimana masyarakat Yahudi pada waktu itu, pada waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia pada waktu itu, bahwa tradisi telah mendapat tempat di samping Alkitab. Artinya, selain orang-orang mempelajari Alkitab pada waktu itu adalah Perjanjian Lama, tradisi juga berdiri di sebelahnya, ibaratnya ya, sejajar begitu. Kemudian, tradisi Yahudi diajarkan oleh para penatua dan dihormati. Tetapi ingat sekali lagi, bahwa kita harus berpegang kepada Alkitab, bukan berpegang kepada tradisi. Nah, kalau demikian, hal apakah yang harus kita perhatikan dalam membedakan firman Tuhan dan tradisi? Pertama, bahwa bagaimanapun kita harus tetap berpegang secara teguh kepada Alkitab. Sekalipun tradisi itu baik, tetapi Alkitab harus menjadi yang utama. Apalagi ada juga tradisi-tradisi yang tidak sejalan dengan kehendak Allah melalui firman Tuhan. Jadi kita harus tahu di sana. Kemudian, Alkitab memiliki peran unik untuk menggantikan semua tradisi manusia. Dengan kata lain, Alkitab jauh lebih tinggi secara nilai, secara otoritas, kewenangan, kuasa daripada sekedar tradisi. Alkitab berdiri lebih tinggi dari semua tradisi. Demikian juga tradisi tumbuh dari pengalaman orang, pengalaman masyarakat hidup bersama dengan Allah dan firman Tuhan. Ya, sekalipun dalam masa Perjanjian Lama, pada waktu Yesus hidup di dunia ini, tradisi mendapatkan tempat yang dihormati, tetapi Alkitab harus kita junjung lebih tinggi. Itu dengan tradisi. Bagaimana Alkitab sejajar atau dihubungkan dengan pengalaman hidup? Apakah yang dimaksud dengan pengalaman dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan seseorang? Ya, pengalaman adalah bagian daripada keberadaan manusia. Itu jelas menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, selain bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman. Jadi itu bagian daripada hidup manusia. Dan itu mempengaruhi akan perasaan dan pikiran kita. Biasanya kita akan selalu bercerita, bersaksi tentang pengalaman kita. Dan mengarahkan kepada hal-hal yang baik juga. Tetapi ada juga pengalaman yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Maka hal itu kita harus singkirkan. Pengalaman juga membentuk akan hubungan kita dengan Tuhan. Biasanya melalui pengalaman ini kita diarahkan. Berdasarkan pengalaman itu, saya diarahkan semikian. Jadi dengan jelas bahwa maksud daripada pengalaman hidup mengarahkan kepada Sang Pencipta, kemudian mempengaruhi pikiran kita, kehidupan kita, dan menunjukkan akan bahwa manusia memang hidup dari pengalaman-pengalaman juga. Kalau demikian, apa yang kita dapat alami dalam hidup kita? Dalam pengalaman itu, apa saja yang bisa kita alami? Saudara bisa baca di dalam Roma 2 ayat 4 atau Titus 3 ayat 4-5. Banyak sekali hal-hal yang kita dapat alami melalui pengalaman. Kita bisa menikmati akan harmoni, keindahan musik. Kita juga menikmati atau kita bisa juga mengalami yang namanya kebaikan. Kita mengalami yang namanya kesabaran. Kita mengalami pengampunan. Kita mengalami kasih Allah. Kita mengalami penolakan, kekecewaan, kebencian. Jadi ada hal-hal baik yang kita alami. Ada juga hal-hal yang pahit yang kita alami. Itulah pengalaman.
Tetapi masing-masing pengalaman mengarahkan kita kepada hubungan kepada Tuhan. Pada akhirnya kita diarahkan kepada Sang Pencipta kita. Nah, kemudian baru kita akan cari, ya, sebagaimana ayat inti kita, carilah pengajaran dan kesaksian. Kita cari apakah pengalaman kita ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus kita singkirkan. Karena firman Tuhan harus lebih tinggi daripada tradisi, harus lebih tinggi daripada pengalaman. Nah, apakah yang harus kita perhatikan mengenai batasan-batasan dalam mempercayai pengalaman? Kita bisa menggunakan pengalaman kita. Karena di Alkitab juga diberikan gambaran di dalam 2 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan 3. Tetapi kita harus punya batasan-batasan. Kenapa? Karena pertama, pengalaman bisa saja menipu manusia atau bisa saja menyesatkan. Tentu ini pengalaman yang negatif ya. Bisa menipu, bisa menyesatkan. Oleh sebab itu pengalaman perlu kita tempatkan kepada tempat yang tepat. Kemudian pengalaman juga harus kita uji, kita tafsirkan apakah sejajar atau selaras dengan Alkitab atau justru sebaliknya. Kita harus waspada dan kita memastikan apakah pengalaman kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. 2 Korintus 3 ayat 2-3 dikatakan di sana, kita punya tanggung jawab melalui pengalaman kita untuk memberikan tuntunan bagi mereka yang mencari kebenaran, karena kita adalah surat Kristus yang hidup. Kita adalah surat Kristus yang hidup, yang dibaca oleh orang hari demi hari. Sadari atau kita tidak sadari bahwa kita dibaca oleh semua orang. Pengalaman hidup kita dibaca oleh semua orang. Nah, oleh sebab itu, apakah pengalaman kita ini negatif atau positif? Apakah pengalaman yang kita rasakan ini membentuk, mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih benar atau yang sebaliknya? Kita harus tetap jadikan pengalaman itu hal yang baik, namun demikian standarnya harus tetap Alkitab. Bagaimana dengan budaya? Ini budaya juga mengarahkan kita kepada Alkitab. Ya, kata budaya dalam bahasa Inggris adalah culture. Berasal dari bahasa Latin cultura, atau dari akar kata coleri dalam yang berarti mengelola. Nah, budaya ini biasanya mengatur tentang adat, istiadat, nilai, perilaku, sosial di masyarakat. Budaya. Oh, budayanya orang begini kalau makan seperti ini. Atau oh, budayanya orang sana kalau berjabat tangan seperti ini. Memberikan salam seperti ini. Nah, itu budaya. Tetapi pertanyaannya kembali, bagaimana hubungan budaya itu dengan Alkitab? Karena kembali kita harus cari pengetahuan. Cari pengajaran. Di dalam budaya itu ada yang negatif atau positif. Ayat inti kita mengatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Nah, Alkitab muncul dalam budaya tertentu, namun tidak terbatas pada satu budaya. Alkitab muncul pada budaya orang-orang di zaman itu, ada di masyarakat Timur Tengah sana, ya. Tetapi secara maksud dan tujuan, Alkitab ini dipergunakan untuk seluruh budaya di dunia. Luar biasa, Alkitab. Budaya orang Jawa tidak dipakai di Alkitab. Karena apa? Karena memang beda. Tetapi Alkitab bisa dipakai di budaya orang Jawa. Karena apa? Karena Alkitab ini memang untuk seluruh kalangan. Kemudian, budaya tersebut mempengaruhi pengertian kita tentang Alkitab. Budaya akan membawa kita kepada pemikiran-pemikiran Alkitab. Oh, berdasarkan budaya masyarakat tertentu, maka orang akan berpikir tentang Alkitab itu seperti ini. Kemudian, tentu tidak ada budaya yang sempurna. Walaupun ada budaya yang mempengaruhi Alkitab. Seperti bagaimana budaya di zaman Yesus pada waktu itu. Kemudian tradisi-tradisi juga di sana, pengalaman-pengalaman di sana mempengaruhi Alkitab. Tetapi Alkitab harus yang mengubah hidup kita. Jangan budaya yang mengubah hidup kita. Budaya bagus, ada juga yang bagus. Dan itu bisa mempengaruhi kita. Tetapi harus Alkitab
yang benar-benar menjadi standar pengubah hidup kita, yang mengolah segala jalan hidup kita. Lalu bagaimana kita hidup di dunia dalam keanekaragaman budaya yang tentu banyak sekali, ya. Saudara bisa temukan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Dalam beberapa aspek budaya kita mungkin selaras dengan iman kita, tetapi kita harus berhati-hati untuk membedakan kedua-duanya. Ya, ada budaya yang cocok dengan Alkitab, tapi ada juga yang tidak cocok. Maka kita harus berhati-hati, kita harus mengecek, kita harus mampu membedakan apakah budaya ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kemudian, bila kita tidak memiliki iman yang teguh, yang berjangkar pada firman Tuhan, tentu kita akan menyerah kepada budaya. Kalau iman kita hanya setengah-tengah, ya, iman kita hanya biasa-biasa, kita akan kalah itu dengan budaya. Wah, budayanya ini, budayanya seperti ini. Padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau iman kita tidak kuat, tidak kokoh, kita akan kalah dengan budaya. Lalu, dalam tulisan Ellen G. White, dikatakan demikian. Ellen G. White, ya. Para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip dan minat. Tetapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Juru selamat senantiasa berbaur dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam apapun yang tidak selaras dengan kehendak Allah, tetapi untuk meninggikan dan mempermuliakan mereka. Jadi, dengan kata lain jelas bahwa kita beriringan juga dengan budaya, tetapi biarlah budaya itu meninggikan akan Alkitab. Bukan budaya ditinggikan lebih daripada Alkitab. Biarlah kita berubah oleh karena Alkitab, sekalipun juga kita bisa berubah oleh karena budaya. Makanya kita harus berhati-hati untuk membedakan itu. Lalu bagaimana dengan akal atau pengetahuan? Nah, Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk berpikir, bernalar, kemudian memutuskan hal-hal yang penting. Banyak pekabaran Alkitab memanggil kita untuk merenungkan apa yang ditulis dalam Alkitab. Jadi, banyak sekali hal-hal yang ditulis di Alkitab membuat kita termenung, berpikir, benar nggak ya ini ya? Tapi, jangan salah. Kenapa? Karena seringkali kita menjadi salah kaprah menggunakan pikiran kita agar firman Tuhan tunduk kepada pikiran kita. Artinya apa? Kalau cocok dengan pikiran kita, firman Tuhan kita pakai. Kalau tidak cocok dengan pikiran kita, firman Tuhan kita singkirkan. Ini pengetahuan, ini akal. Walaupun Tuhan berikan itu kepada kita. Tuhan memang berikan akal untuk kita menyelidiki, mengetahui, mengecek ya, tentang kebenaran Alkitab. Tetapi bukan berarti kalau tidak cocok dengan pikiran kita, lalu kita rendahkan Alkitab. Tidak. Itu namanya rasionalisme. Jadi rasionalisme itu adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa akal manusia sebagai sumber tertinggi dari pengetahuan. Dan ada bahaya daripada rasionalisme ini. Ya, menjadikan akal manusia sebagai ujian atau standar kebenaran. Bukan firman Tuhan. Ini bahaya. Oh, enggak masuk akal ini misalnya. Masa firman Tuhan begini? Akhirnya apa? Akhirnya segala sesuatu yang terbukti akan dipercayai, yang tidak terbukti akan disingkirkan. Tidak masuk akal. Kemudian, rasionalisme ini juga akan mengancam kita. Karena apa? Karena tentu orang-orang yang berpikir rasionalisme, orang-orang yang berpikir dengan akalnya, bukan dengan imannya, dia akan tidak percaya dengan mujizat. Bagaimana mujizat kita pikir dengan akal kita? Ya, sangat bertentangan. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan untuk mengetahui atau mengukur atau bagaimana dengan akal kita. 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6, Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10. Ya, meskipun kita dapat memahami Alkitab dengan benar, Alkitab dengan jujur, kita harus mengakui bahwa kita tidak akan pernah sesungguhnya mampu memahami segala sesuatu tentang Allah. Kita bisa membuktikan, oh ini benar, oh ini tidak. Oh, bagaimana ini? Banyak hal yang kita pikirkan, tetapi sejatinya kita tidak sempurna berpikir tentang Allah. Kita tidak mampu memahami 100% tentang Allah itu.
Jadi mari kita menaklukkan pikiran kita hanya kepada kebenaran firman Allah. Kemudian, jika kita tidak mau menyerah kepada pemikiran pada otoritas Alkitab yang lebih tinggi, maka kita akan menilai bahwa Alkitab itu akan tidak masuk akal, dan pada akhirnya kita akan memikirkan tentang pikiran-pikiran kita sendiri. Lalu yang ketiga, hanya bila mana kita menerima wahyu Allah yang berwujud melalui firman Tuhan yang tertulis sebagai yang tertinggi dalam hidup kita, yang akan menyanggupkan kita, maka kita akan berpikir dengan benar. Jadi hanya dengan berpikir bahwa Alkitab yang tertinggi, maka segala kemampuan kita, akal kita harus dibuat lebih rendah. Sekali lagi, tradisi akan menghubungkan kepada Sang Pencipta, kepada Alkitab. Tetapi Alkitab harus di atas tradisi. Artinya, Alkitab harus lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Sekalipun kita menyelidiki hal-hal yang sangat penting. Nah, saudara sekalian, Alkitab ini adalah otoritas tertinggi. Secara kewenangan, secara standar moral, Alkitab memiliki hal yang lebih tinggi. Alkitab adalah standar tabiat kita. Jadi untuk mengukur tabiat, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang Alkitab. Barang siapa yang bersandar atau berjalan dengan Alkitab, sejatinya ia sedang dituntun oleh Roh Kudus. Dan satu-satunya penuntun bagi kita kepada Alkitab adalah Roh Kudus. Alkitab adalah perlindungan secara rohani. Dan biarlah kita dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana Yesus memandang sebagai Alkitab dan juga rasul-rasul sebagai Alkitab? Yesus memandang firman Allah atau Alkitab sebagai kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Yesus juga memandang Alkitab sebagai norma bagi iman kita. Yohanes 7 ayat 38. Demikian juga para rasul berulang kali menyatakan bahwa kitab suci sebagai norma pengajaran mereka. Mereka mengajar dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Karena mereka menggunakan itu. Tercatat di dalam Kisah 17 ayat 11, Roma 10 ayat 11. Dan mereka juga menggunakan Alkitab sebagai pengharapan, ketekunan, penghiburan, dan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Sebagai kesimpulan kita, bahwa tradisi, pengalaman, budaya, akal, semuanya menghubungkan kepada Allah. Semuanya menghubungkan kita kepada Alkitab. Tetapi, Alkitab harus menjadi yang lebih tinggi. Baik secara otoritas, Alkitab harus menjadi lebih tinggi dalam hal doktrin, dalam hal norma-norma dalam hidup, dalam hal otoritas, dalam hal perlindungan, dalam hal banyak hal. Alkitab harus menjadi yang paling utama. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita. Dan sebagai kutipan terakhir, terdapat di dalam tulisan pena inspirasi, ya, Alfa dan Omega jilid 8 halaman 9. Di dalam firman-Nya, Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin atau ajaran dan ujian pengalaman. Dengan demikian, tidak perlu lagi diragukan tentang kebenaran teologi daripada Alkitab. Dia lebih tinggi daripada tradisi, dia lebih tinggi daripada pengalaman, dia lebih tinggi daripada budaya, lebih tinggi daripada akal. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sementara kami belajar akan firman, biarlah Tuhan berikan kepada kami hikmat, pengertian, dan pemahaman yang benar. Agar segala hal-hal yang kami selidiki mendatangkan fajar, terang kebenaran dalam hati kami. Inilah doa harapan kami. Berkati kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kiranya kita diberkati melalui pelajaran sekolah. Tuhan memberkati kita.